Assalamualaikum adik-adik. Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nah, udah tahu belum adik-adik cerita apa yang mau kakak ceritai? Nah, benar, kisah Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus yang mana ya? Nah, kakak akan bercerita tentang kisah Nabi Yunus yang dimakan oleh ikan paus, yaitu ikan nun. Nah, yuk simak ya adik-adik ceritanya. Let's go. Kisah Nabi Yunus merupakan mukjizat yang dimiliki Nabi Yunus di kala itu. Nabi Yunus ditugaskan untuk menyebarkan Islam di Ninawa, di mana beliau merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki akhlak yang baik dan iman yang kuat. Di daerah Irak terdapat sebuah kampung bernama Ninawa yang pada saat itu penduduknya berpaling dari ajaran Allah yang lurus dan malah menyembah patung berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus dengan mengutus Nabi Yunus untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mereka malah menolak ajaran Nabi Yunus untuk beriman kepada Allah dan tetap memilih menyembah patung berhala, bahkan malah mengolok-ngolok dan menghina Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi keimanan mereka. Ketika itu kaumnya telah mengetahui bahwa Nabi Yunus adalah seorang nabi dan Nabi Yunus akan pergi meninggalkan mereka, sehingga mereka yakin azab akan turun. Maka mereka pun segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesali perbuatan mereka. Ketika azab yang pedih menghampiri kaumnya, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kejujuran dari pertaubatan penduduk wanita dan laki-laki yang secara bersamaan berdoa menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Nabi Yunus tetap melangkah meninggalkan kaumnya, walaupun Nabi Yunus tahu akan datang azab yang menghampiri kaumnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkan Nabi Yunus untuk pergi. Inilah awal mula Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus. Pada saat kaum Nabi Yunus melakukan pertaubatan, Nabi Yunus tidak tahu, namun Nabi Yunus tetap merasa marah dan pergi meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus pun pergi dengan menaiki kapal. Saat di dalam kapal, tiba-tiba ombak yang besar yang menghantam kapal dan membuat kapal menjadi oleng. Lihat hal ini, para penumpang kapal memutuskan untuk mengurangi beban bawaan dan melempar barang bawaan ke dalam lautan. Akan tetapi, hal ini tidak membuahkan hasil. Sehingga mereka membuat kesepakatan untuk mengundi orang agar rela dibuang ke lautan. Ketika diundi, nama Nabi Yunus yang keluar. Karena tidak enak melempar Nabi Yunus ke lautan, maka diputuskan untuk diundi kembali. Namun tetap saja nama Nabi Yunus yang keluar. Hal ini dilakukan sampai ketiga kali. Tetap saja nama Nabi Yunus yang keluar. Dengan perasaan penuh kepasrahan, akhirnya Nabi Yunus pun melemparkan diri ke lautan. Maka setelah tubuhnya tenggelam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ikan paus untuk menelan Nabi Yunus tanpa merobek serta melukai Nabi Yunus. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus hanya melihat kegelapan tanpa ada makanan. Barulah setelah itu Nabi Yunus menyadari hal ini buah dari ketidaksabarannya menghadapi kaum Ninawa. Sehingga saat Nabi Yunus di dalam perut ikan selama 40 hari, Nabi Yunus bertaubat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Yunus diampuni dosanya. Teman-teman, ada yang tahu tidak doa Nabi Yunus apa? Belum ada yang tahu ya? Nah, kakak kasih tahu ya doanya. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Nabi Yunus berdoa selama 40 hari untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, ikan paus besar yang menelan Nabi Yunus perlahan-lahan pergi ke tepi lautan untuk memuntahkan Nabi Yunus yang lemas ke daratan. Allah Subhanahu wa taala lalu menumbuhkan labu dan melindungi Nabi Yunus sampai keadaan Nabi Yunus membaik. Setelah sehat kembali, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali ke kaumnya di negeri Ninawa yang dulu ia tinggalkan. Pergi berjalan menuju kampung halamannya. Penduduk kota Ninawa pun menyambut gembira kedatangan nabinya yang telah lama menghilang. Adik-adik, bagaimana cerita Nabi Yunus? Sudah tahu kan? Nah, sekian ya cerita dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.